Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kebetulan pada bab ini adalah babu fadliman matalahu auladun siwarun. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadliman. Bab ini menerangkan keutamaan orang matah yang meninggal lahu untuk orang auladun, apa itu beberapa anak siqarun yang kecil. Jadi bab yang sekarang ini menerangkan keutamaan orang-orang yang mempunyai anak kecil meninggal. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, kadang-kadang baru dilahirkan, baru meninggal. Kadang-kadang belum berumur 6 bulan sudah meninggal pula. Dan seterusnya. Dan juga lagi senang-senangnya anak kecil itu bagi orang tuanya, nggak taunya meninggal, seperti itu. Seperti apa hadisnya? Tontonlah video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari konten ini. Hadis yang pertama, An Anasin, diceritakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yang mana Sayyidina Anas ini pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Qala, berkata siapa itu Sayyidina Anas, qala, bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tak ada dari satu orang muslim, yamutu, yang meninggal, lahu, untuk orang muslim, salah satu, apa 3 anak, lam yablughu, yang tidak sampai, siapa itu salah satu, al-hinsah, kepada umur baligh. Tak ada dari satu orang muslim yang mempunyai anak kecil yang belum baligh itu meninggal, illa adkhalahul jannah, illa adkhalahu, melainkan memasukkan siapa Allah, melainkan memasukkan kepada itu muslim, Allah, siapa Allah, al jannatah, ke surga. Maka muslim tersebut dengan Allah akan dimasukkan ke surga nantinya. Berkapa? Bifadli rahmati, dengan sebab karunia rahmat Allah, iyahum, kepada itu 3 anak. Muttafaqun alaih, hadis ini namanya hadis muttafaqun alaih. Kenapa orang tua yang punya anak meninggal itu dimasukkan surga dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berkah karunia rahmat Allah kepada anak tersebut, karena anak-anak tersebut yang belum balik itu memang orang yang menjadi penghuni surga. Maka seandainya kita mempunyai anak-anak yang meninggal dunia, ya sabarlah dan pasrahkan saja kepada Allah. Kenapa? Yang diambil oleh Allah itu adalah miliknya. Terus bolehkah kita menangis karena anaknya meninggal misalnya? Misalnya kalau mempunyai anak meninggal, bolehlah kita menangis? Jawabannya adalah boleh. Mana dalilnya seperti itu?
Dalilnya adalah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapat kabar dari para sahabat bahwa cucunya meninggal dunia, maka kedua mata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalir. Maka setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melinangkan air mata, maka ada sahabat yang bernama Sa'ad itu bertanya kepada Nabi, "Ma hadza ya Rasulullah?" Tangisan apa ini wahai Rasulullah? Qala, bersabda siapa itu Nabi, "Hadza utawi ini tangisan rahmatun, inilah rahmat, ja'ala yang sudah menjadikan kepada rahmah Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fi qulubi ibadihi, di dalam beberapa hatinya hamba-hamba Allah." Jadi setelah Nabi ditanyakan saat tangisan apa ini Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ini tangisan ini adalah rahmat dari Allah, yang mana rahmat tersebut diletakkan di hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamu, dan sesungguhnya memberi rahmat Allah, siapa itu Allah, min ibadihi, dari beberapa hamba Allah, ar-ruhamaah, kepada beberapa orang-orang yang penyayang kepada sesamanya. Jadi rahmat itu diturunkan dengan Allah kepada orang yang penyayang kepada sesamanya, termasuk menyayangi makhluk atau menyayangi sesama manusia. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bolehnya menangis di saat anak kita itu meninggal, asalkan jangan sampai merobek bajunya dan mencabut rambutnya, itu diharamkan. Terus hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu, tidak meninggal, li ahadin, bagi satu orang, minal musliminah, dari beberapa orang Islam, salah satun, apa tiga, minal waladih, dari anak, la tamassuh, tidak akan menyentuh kepada itu orang, an-naruh, apa itu neraka. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tak meninggal bagi salah satu kalian dari orang tiga anak, baik ia yang meninggal laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang meninggal, yang punya anak meninggal tiga anak, maka ia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang menuturkan itu adalah Nabi, bukan manusia biasa. Jadi kita percaya saja. Illa tahillatal qasami, kecuali seperti mengudari sumpahnya orang yang bersumpah, kecuali kira-kira ngudarnya sumpahnya orang yang bersumpah, artinya orang itu tidak tersentuh neraka kecuali hanya melintas saja. Wa tahillatul qasami, dan utawi itu artinya tahillatul qasami, qaulullahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, wa inna minkum illa wariduha, wa inna minkum, dan sesungguhnya yaitu dari kalian, illa wariduha, kecuali orang yang menyeberangi Jahannam. Sebagaimana sabda firman Allah, tidak ada dari kalian itu, sesungguhnya dari kalian itu hanya menyeberangi, melintasi jembatan Jahannam saja, artinya tidak sampai masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Wal wurudu, dan utawi artinya al wurudu. Apa itu al wurudu? Huwa, yaitu utawi itu al wurudu, al uburuh, yaitu melintasi, al sirati, terhadap
jembatan. Jadi artinya al-wurud itu artinya melintas di atas jembatan saja. Apa yang itu yang dinamakan sirat? Wahwa, dan itu yang dinamakan sirat. Yang dinamakan sirat itu jisrun, yaitu jembatan, man yusubun yang dipasang ala dhahri jahannama, terhadap atasnya jahanam. Jadi yang dinamakan sirat itu adalah jembatan yang terletak di atasnya jahanam. Jadi intinya orang yang mempunyai anak yang meninggal itu tidak akan disentuh surga, melainkan hanya melintas saja di jembatan jahanam. Yang penting orang tersebut walaupun mempunyai anak meninggal, dia sabar dan mencari ridha Allah, maka orang tersebut tidak akan menyentuh neraka, hanya melintasi saja. Amin ya rabbal alamin. Terus hadis yang selanjutnya, wa an Sa'idin al-Khudri, dan diceritakan dari Abi Sa'id al-Khudri. Qala, berkata siapa itu Abu Sa'id al-Khudri, yang diceritakan dari Abi Sa'id al-Khudri, Ja'at, telah datang imratun, siapa itu satu perempuan, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, bertanya siapa itu imra'atun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahab, pergi ar-rijalu, siapa itu beberapa laki-laki, bihadisikah, dengan membawa hadismu. Para laki-laki itu sudah pergi Nabi dengan membawa hadis-hadis engkau Nabi. Faj'al, maka hendaklah engkau menjadikan lana, kepada kami, min nafsikah, dari diri engkau, yauman, satu hari, nakti, akan datang kami kah kepada engkau Nabi, fihi, di dalam itu yaumin, tu'allimu, mengajarkan engkau na, kepada kami, mimma, dari sesuatu, alamah, yang telah mengajarkah kepada engkau, Allahu, siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelahnya dia, perempuan itu, berkata kepada Nabi, maka tetapkan untuk kami, atau izinkan kami untuk datang kepada engkau Nabi, agar engkau mengajari kami dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada engkau, kata seorang perempuan itu. Qala, bersabda siapa itu Nabi, setelah perempuan itu berkata seperti itu, ijtami'na, berkumpullah kalian perempuan, ya sudah kalau begitu kamu yaum kada, pada hari ini, wa kada, dan waktu ini, fi makan kada, di tempat ini, wa kada, dan ini. Berkumpullah kalau begitu, berkumpullah kalian perempuan pada hari ini dan waktu ini, kata Rasulullah. Jadi waktunya dan tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah tempatnya itu ditentukan, fajtama'na, maka berkumpullah siapa itu beberapa perempuan, kemudian mereka berkumpul di suatu tempat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perempuan itu, para perempuan itu sudah berkumpul, fa'ata, maka mendatangi hunna, kepada itu perempuan, an-nabiyyu, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu didatangi Nabi. Setelah Nabi datang ke tempat perempuan-perempuan tersebut, fa'allamah, maka mengajarkan siapa itu Nabi hunna, kepada itu perempuan, mimma, dari perkara, allamah, yang telah mengajarkan hu, kepada itu Nabi, Allah, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dikasih pelajaran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata bersabda siapa itu Nabi. Kemudian setelah mengajar itu Nabi berkata,
tidak ada minkunnah dari kalian semua perempuan, kata Nabi, min imro'atin dari satu perempuan, tuqaddamu yang ditinggal mati, siapa itu imro'atun, salasatan kepada 3, minal waladih dari anak, tidaklah seorang wanita dari kalian yang didahului wafat oleh 3 anaknya. Anda itu tidak ada seorang perempuan yang mempunyai 3 anak meninggal, illa kanu, melainkan ada siapa itu salah satu minal walad, laha kepada itu imro'ah, hijaban ini menjadi penghalang, minan nari dari neraka. Jadi orang yang mempunyai 3 anak meninggal, kata Nabi Muhammad yang bercerita kepada perempuan-perempuan itu, melainkan 3 anak tersebut menjadi penghalang dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah itu faqalat, maka berkata imro'atun, siapa perempuan, fihinna di dalam itu nisa, wasnain dan 2 orang yang meninggal. Bagaimana kalau mempunyai 2 anak meninggal saja, kan Nabi, kata si perempuan tersebut, fa'adat, maka mengulang siapa itu imro'atun kepada itu pertanyaan wasnain marrataini, 2 kali. Kalau anak yang meninggal itu hanya 2 saja, bagaimana Nabi? Nah, mereka mengulang sampai 2 kali pertanyaan tersebut. Faqala, maka bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnain, ya walaupun 2, walaupun meninggalkan yang meninggal itu hanya 2 anak, hanya dua anak itu tetap menjadi penghalang surga. Hadis ini namanya muttafaqun alaih, yang ditulis di kitabnya di hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi berbahagialah bagi orang yang mempunyai anak meninggal 2, sekalipun 1 lah atau 3, maka dia tetap menjadi penghalang dari neraka. Maka seperti itulah pahala dari orang-orang yang mempunyai 3 anak meninggal yang belum balik. Semoga saja orang yang mempunyai anak yang meninggal itu selalu diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan semoga cepat diganti dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.